kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 la. Yeah. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini kita kembali lagi di acara Kebaktian online Joel Kids Higher Than Ever. Wah, adik-adik udah siap itu Kak Sep? Siap, Kak siap Sep semuanya. udah siap belum? Sudah dong, Kak Oke. Devina udah siap? Siap Kak Oke, Sep. oke. Oke, adik-adik kita mau mulai pagi hari ini dengan mengucap syukur ya. Siapa adik-adik di rumah yang sudah mengucap syukur? Wah, hebat kalau kalian sudah mengucap syukur. Nah, kalau yang belum mengucap syukur, pagi ini sebelum kita mulai memuji Tuhan, sebelum kita mulai mendengar firman ya Kak Sam, kita mau mengucap syukur. Kita mau sembah Tuhan dengan sebuah lagu, kita mau berkata, "Ku bersyukur Bapa." Oke, nah adik-adik yang di rumah, kalau masih jalan-jalan, masih makan, berhenti dulu. Kita datang ke Tuhan dulu, kita mengucap syukur dulu ya. Nanti baru dilanjutin makannya. Setelah selesai ibadah online, Joel Kids. Yuk, siap ya adik-adik? Siap ya Sam? Kak Siap Sam? dong. Ya. Siapkan hati kalian. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Terjadi di hidupku. Banyak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
Pagi hari ini adik-adik, kita naikkan penyembahan kita naikkan pujian, kita mau berkata terima kasih. Banyak sekali yang sudah Tuhan lakukan, banyak sekali yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita sadar maupun tidak sadar, Tuhan sudah banyak melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita mulai mengucap syukur pagi hari ini. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kita ulang sekali lagi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Pagi hari ini adik-adik, ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa, kita mau datang ke Tuhan lagi. Kak Dev akan berdoa buat kalian. Kalian lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu, karena kebaikanmu. Sampai hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat. Sampai hari ini kami boleh menikmati semua yang baik daripadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau yang berkati setiap adik-adik Joel Kids dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, biar mereka diberkati dengan online yang mereka dengar. Dan biar Kau yang berkati setiap firman yang disampaikan hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah.
firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Yuk adik-adik ikuti gaya kakaknya ya. Ayo jangan diem aja itu. Yang masih diem aja. Tuh ya. Kita mau gerak bareng-bareng, oke? Kita mau nari bareng-bareng ya Kak Sam? Ya, ya. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu. Ayo tepuk tangan. Akan semakin Ayo yang belum tepuk tangan, tepuk tangan sama-sama ya. Karena ku tahu Ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan
setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Ku puji namamu setiap hari. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Ku puji namamu setiap hari. Ku puji namamu setiap hari. Ku puji namamu setiap hari. Semuanya adik-adik, kalian bersyukur, kalian cinta Tuhan kan? Amin. Yeay. Nah tadi seru banget ya Iya, Kak adik-adik Sam. keren-keren semua. Keren ya, di kita seru-seruan, kita mau dengar firman nih Kak Ya, Sam Kak sekarang. Dev tahu nggak? Ya. Sebelum kita dengar firman, kita mau penyembahan dulu, kita mau sembah Tuhan, kita mau minta hadirat Tuhan hadir di dalam hati kita, dalam hidup kita. Iya betul Kak Sam ya. Ya adik-adik yang di rumah, kayak kita sekarang mau sembah Tuhan ya. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kalian berikan yang terbaik meskipun di rumah, kalian tetap harus sembah Tuhan. Meskipun tidak ada yang lihat, Tuhan lihat. Benar Kak Sam? Betul. Ayo kita datang ke Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan hadir di dalam hati kita dan di dalam hidup kita masing-masing. Bapakku Datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sekarang adik-adik kita ulangi lagi, kita sembah Tuhan lagi dari pertama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku.
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Adik-adik semuanya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bareng-bareng. Kita sama-sama ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Sebentar, Sebentar kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar hati kami menjadi tanah yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Perkenalkan, negeri yang aku tinggali. Namanya adalah negeri Lautan Kasih. Semua yang hidup di negeri ini saling mengasihi dan menyayangi. Sesuai dengan namanya, yaitu kasih. Walaupun sebelumnya mereka tidak saling mengasihi, tapi pada akhirnya mereka memilih untuk mengasihi. Mari aku ceritakan semua yang terjadi di negeri Lautan Kasih. La 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 la. Teng, kalau nyanyi itu seperti ini. La 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 la. Lagian kamu ikan kecil, hanya bisa jalan ke sana ke sini. Tidak seperti aku. Sudah malas aku ngomong sama kamu. Aku memang kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Teng, kenapa kamu menangis? Tadi aku mendengar suaramu yang sedang bernyanyi. Kok tiba-tiba kamu menangis? Raffi, Starla tadi mengejekku. Katanya aku kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, begitu ceritanya. Lihat, siapa yang datang? Halo teman-teman. Ada apa ini? Halo Pavi. Ini loh, Teng sedang bersedih karena diejek oleh Starla. Halo Teng, ikan kecil yang penuh kasih, yang sabar, tidak suka marah, dan suka menolong. Stop, siapa yang kamu maksud? Kamu Teng. Apa-apa? Aku kan hanya ikan kecil yang tidak berguna, yang hanya bisa berenang ke sana ke sini saja. Dulu aku pun juga kecil dan kamu lihat bentukku jelek seperti ini. Hahaha. Dan aku juga merasa tidak berguna seperti kamu sekarang ini. Untungnya ada Raffi yang menasihatiku untuk bersabar ketika diejek oleh binatang yang lain dan tetap mengasihi mereka. Betul itu Teng. Kita semua diciptakan berbeda dan menurut fungsinya masing-masing. Jadi, jangan bersedih lagi ya. Dan ingatlah, kita tetap harus mengasihi yang lain walaupun mereka sudah mengejek kita. Karena itu, kita harus bersabar. Baiklah Raffi, aku memutuskan untuk bersabar dan tetap mengasihi Starla. Bravo bro. Teman-teman, ada apa ini? Pasti ada karang yang jatuh. Teng, cepat kamu ke sana dan lihat apa yang terjadi. Iya Teng, kamu pasti cepat berenangnya ya. Buruan ke sana.
Starla, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Tolong, tolong. Tolong, bantu aku, Teng. Aku tidak bisa bergerak. Tolong aku, Teng. Starla, aku akan memanggil Pavi kemari untuk membantu menyingkirkan karang ini dari kamu. Iya. Pavi, tolong bantu Starla. Cepat, dia tertimpa karang. Mari kita bantu dia. Cepat, Pavi. Baiklah, Teng. Teng, bentar ya. Ayo, kita dorong karang ini bersama-sama ya. Siap, Komandan. Asyik, kita berhasil menyingkirkan karang ini. Kita berhasil. Aduh, Pavi, terima kasih ya. Starla, kamu juga harus berterima kasih sama Teng. Dia yang memanggilku untuk membantumu. Iya, Pavi. Sebetulnya aku malu karena telah mengejek Teng. Starla, Raffi, dan Pavi sudah menasihatiku untuk mengasihi dan bersabar terhadap kamu, Starla. Maafkan aku ya, Teng. Iya, Starla, kamu baik-baik saja kan? Iya, Teng. Berkat kamu, aku terselamatkan. Untung ada kamu yang bisa memanggil Papi untuk membantu menggeser karang yang sudah menimpaku. Aku bangga denganmu, Teng. Hahaha. Betul kan, Teng? Walaupun kamu kecil, kamu tetap bisa berguna buat lainnya. Untung kamu memilih untuk tetap mengasihi dan bersabar terhadap Starla. Ya teman-teman, hari ini aku belajar tentang kasih itu sabar. Adik-adik, hari ini Teng belajar tentang kasih yang sabar. Ingat, walaupun kita diejek, kita bisa tetap memilih untuk mengasihi dan bersabar. Karena kasih itu sabar. Nah, sampai ketemu lagi ya dengan teman-teman yang lainnya. Apakah mereka semua benar-benar warga negeri lautan kasih? Kalau benar, artinya mereka harus menunjukkan kasih yang besar kepada sesama. Sampai jumpa. Shalom Joel Kids. Apa kabar kalian? Kalian dipercaya kalian ada dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Oke, kita sudah memasuki bulan Mei. Dan di bulan ini, 2 bulan ini, kita akan sama-sama belajar tentang kasih. Tema kita adalah kasih di 1 Korintus 13. Kita akan belajar sama-sama selama 2 bulan ini. Siapa yang mau jadi pribadi yang penuh kasih? Semua mau ya? Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan terus setiap minggu kita akan belajar, kita akan dengarkan setiap firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 13. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar bagian yang pertama. Apa itu? 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kata-katanya singkat banget. Kasih itu sabar. Aduh, siapa di sini yang sudah sabar? Hah? Siapa yang di sini masih suka buru-buru, marah-marah? Ada? Kak, aku masih suka marah-marah, Kak. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kasih itu sabar. Sudah siap semua? Siap ya? Yuk, yang masih tiduran, ayo duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita akan belajar bersama-sama, oke? Nah, siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar kasih itu sabar. Kita belajar sedikit ya. Kata sabar di sini, di bahasa aslinya, dituliskan adalah makrotumeo. Nih tulisannya ada di sini. Artinya apakah itu makrotumeo? Itu bahasanya kok susah sekali. Iya, karena itu dari bahasa aslinya. Artinya adalah perlu waktu yang panjang untuk marah. Berarti kata ini adalah lawan kata dari cepat marah. Ayo, siapa yang sukanya cepat marah? Misalnya minta tolong mbak di rumah, mbak buatin susu. Mbaknya lagi ngerjain apa? Marah-marah. Mbak, mana susunya? Kok nggak cepetan dibuatin? Ada yang masih begitu? Mungkin masih ada.
Siapa yang kalau orang bilang sumbunya pendek, cepat untuk marah. Tapi hari ini kita mau belajar kasih itu sabar. Perlu waktu yang panjang untuk marah. Ketika menghadapi sesuatu, dengerin dulu, cerna dulu, baru marah, boleh? Ya, kita akan belajar, oke? Sudah ngerti ya? Kasih itu sabar, sabar artinya tidak cepat marah. Nah, kalau kita belajar tentang kasih, tidak lain tidak bukan kita harus belajar dari satu pribadi ini. Siapa? Siapa? Ya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi tokoh yang bisa mendeskripsikan kasih seperti Yesus. Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, sebab Allah adalah kasih. Ternyata Yesus itu ya kasih itu sendiri. Kalau dia berkata, kasih itu sabar, itu berarti Yesus itu ya sabar itu sendiri. Kita harus belajar dari Yesus. Siap ya, kita akan belajar dari Alkitab seperti apa ini dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, siap? Buka Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita akan belajar yang pertama. Suatu kali Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Ingat enggak? Beberapa waktu yang lalu Kak Enti pernah cerita saat di dunia 3,5 tahun pelayanannya Tuhan Yesus itu terkenal banget. Ya, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi orang-orang ikut. Masih ingat cerita tentang Sakeus yang dia harus naik pohon? Cuman apa? Untuk lihat Tuhan Yesus. Ya kan? Mereka sangat pengen tahu Tuhan Yesus ini seperti apa. Nah, suatu kali ketika Tuhan Yesus mau berjalan menuju kota Yerusalem. Dia lagi jalan, di tengah jalan dia suruh 2 orang, dia suruh utusan untuk datang ke sebuah kota, mempersiapkan sesuatu. Wah, Tuhan Yesus mau punya acara apa ya di kota itu? Pasti punya acara yang keren. Karena Tuhan sampai nyuruh utusan untuk mempersiapkan sesuatu. Dan Tuhan Yesus sampai di kota itu, yaitu kota Samaria. Apa yang terjadi di sana saat Tuhan Yesus sampai? Kita bisa baca kisahnya di Lukas 9. Kita baca dulu ya, di Lukas 9 ayat 53 dan 54. Baca bareng-bareng, apa yang terjadi di kota itu? Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ternyata orang-orang Samaria itu menolak Yesus. Mereka tidak mau terima kedatangan Yesus. Padahal orang-orang di kota lain, mereka semua pengen Tuhan Yesus datang ke kota mereka. Ketika Tuhan di Kapernaum, ada seorang perwira yang terus bergegas ketemu Yesus. Karena apa? Hambanya sakit dan minta disembuhkan. Tapi aneh, di kota Samaria ini mereka menolak Yesus. Nah, muncul 2 orang muridnya yang dikenal dengan nama anak-anak guru. Guru itu apa? Petir. Anak-anak petir, siapa dia? Yohanes dan Yakobus. Apa yang jadi responnya Yohanes dan Yakobus? Baca ya, ayat 54. Ketika 2 muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Wih, ngeri perkataannya Yohanes dan Yakobus, mereka jengkel. Kenapa adik-adik? Karena Yesus yang dipuja-puja di berbagai kota, di kota Samaria itu, Yesus sendiri loh yang mau tinggal, mau berbuat sesuatu. Tapi mereka menolak. Yohanes dan Yakobus marah. Ingat tadi artinya apa? Cepat marah. Yohanes dan Yakobus sudah sabar belum? Belum. Mereka cepat marah, dia bilang gini, Tuhan, apa perlu engkau panggil api turun dari langit membinasakan mereka? Misal nih, yang di situ bukan Tuhan Yesus. Dan dia juga marah. Boleh. Kak Yanti percaya kota Samaria habis dari itu. Tidak ada lagi cerita tentang kota Samaria seperti Sodom dan Gomora dihanguskan dengan api. Tapi untung 2 orang ini dekat dengan pribadi yang yaitu kasih itu sendiri, yaitu Yesus. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Ingat, hari itu ketika dia di dunia, Tuhan Yesus juga manusia loh. Dia bisa marah. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kita baca lagi, Lukas 9 ayat 55 dan ke-56. Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Tuhan Yesus tidak marah loh dengan orang-orang Samaria. Malah Yesus marah dengan Yohanes dan
Yakobus. Tuhan Yesus lihat, ditegur, dan pergi ke desa yang lain. Itu yang namanya pribadi Yesus adalah sabar. Dia tidak cepat marah. Harusnya bisa marah enggak? Bisa. Dia sudah kirim utusan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Berarti gagal dong. Contoh nih kalau sekarang mau buat acara, mungkin di Samaria udah sewa gedung, sudah sewa sound system lengkap. Tiba-tiba harus batal karena Yesus ditolak di kota Samaria. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Dia pergi ke kota yang lain, ke desa yang lain. Nah, tidak selesai di situ. Suatu kali lagi di perjalanan, Tuhan Yesus capek dan dia harus singgah lagi di kota Samaria. Ingat di Yohanes 4, Tuhan Yesus harus singgah di sebuah sumur di kota Sikar. Itu termasuk daerah Samaria. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sana? Dia ketemu satu orang perempuan. Ingat ya beberapa waktu yang lalu, kalian pasti pernah dengar cerita ini. Dia ketemu perempuan yang dia berbuat tidak benar. Dan Tuhan Yesus tahu semua perbuatan wanita ini. Ya, dan apa yang dilakukan wanita ini? Dia masuk ke kota. Dia masuk ke dalam kota. Dan mereka memberitakan, hei, ada orang yang tahu akan hidupku. Dia itu pasti Mesias. Dia itu Kristus. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 39 dan 40. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ada revival di kota Samaria. Ketika Yesus di situ bertemu dengan perempuan ini, dia memberitakan tentang Yesus. Sekarang malah orang Samaria yang minta Yesus tinggal di kota itu. Mereka mau lagi dengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Padahal di Lukas 9 pernah terjadi kejadian mereka menolak Yesus. Tuhan Yesus memberi waktu buat orang-orang Samaria. Dan akhirnya Samaria mengalami kegerakan yang luar biasa. Apa yang terjadi kalau waktu itu Tuhan Yesus seperti Yohanes dan Yakobus? Ya, turun api dari langit, selesai. Kisah kota Samaria selesai. Selesai di situ. Tidak akan ada revival, tidak akan ada lagi banyak orang yang diselamatkan. Tapi kita punya Yesus yang sabar. Amin. Gampang enggak adik-adik? Gampang enggak? Aduh, susah ya untuk kita enggak cepat marah. Tapi hasilnya luar biasa. Seperti Yesus, ada revival terjadi di kota Samaria. Amin. Kita mau belajar yang kedua. Ada satu cerita lagi tentang Yesus juga. Iya dong, karena kita belajar tentang kasih. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Oke, kita akan belajar yang kedua. Tetap duduk tenang. Jangan kemana-mana, biar nanti tidak ketinggalan part yang kedua. Kita akan belajar lagi bersama-sama. Oke, kita akan belajar yang kedua. Sekarang kita ke Taman Getsemani. Ada peristiwa apa ya di Taman Getsemani? Aduh, ada yang ingat? Ada yang ingat? Pasti ingatlah. Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia ada di Taman Getsemani. Buat apa? Tuhan Yesus berdoa. Semalam-malaman di situ dia berdoa sebelum dia ditangkap. Setelah selesai dia berdoa, datanglah itu prajurit, imam orang Farisi mau datang dan menangkap Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Mereka datang, dia bertanya, mana Yesus? Tuhan berkata, ini aku. Kemudian ada satu orang murid. Kalau tadi Yohanes dan Yakobus ya, sekarang satu murid yang cinta banget sama Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia langsung ambil pedangnya, potong telinga salah satu hamba dari imam besar. Ngeri ya, langsung dipotong. Dan apa yang terjadi? Wah, darah di mana-mana pasti. Yuk kita baca dulu ayatnya ya. Di Yohanes 18, ayat yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa
kepadaku. Adik-adik, yang dimarahi ternyata Petrus loh laki-laki, bukan orang-orang yang mau menangkap. Padahal di situ juga ada Yudas yang sudah menjual Yesus. Tapi ketika yang dilakukan Petrus, dia dengan emosi, dia mungkin marah, kenapa guruku ditangkap, kenapa Yesus ditangkap. Dia lakukan itu. Yesus menegur Petrus, sarungkan pedangmu, simpan. Karena Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Dan di Lukas 22 ayat 51 dikatakan apa? Tuhan Yesus menjamah telinga hamba itu dan akhirnya sembuh. Di detik-detik terakhir Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia tetap melakukan mujizat buat siapa? Buat orang yang jahat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap sabar, Tuhan Yesus tetap terima itu semua, bahkan dia melakukan mujizat untuk orang itu. Apa yang terjadi kalau itu bukan Tuhan Yesus? Ya sudah, kita akan marah, kita akan emosi dengan semua yang terjadi dengan orang yang jahat dengan kita. Kita akan dengan cepat marah, kita kata-katai mungkin, ya kan? Tapi untung itu Yesus, untung Petrus ada di dekat Yesus. Dan dia lakukan itu, Yesus tetap melakukan mujizat. Dia sembuhkan hamba imam besar itu. Adik-adik, dia Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau tadi kita belajar kasih itu sabar, perlu waktu yang panjang untuk marah. Ini tidak gampang. Karena kita sebagai manusia seringkali cepat untuk marah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, cepat untuk marah. Yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita cepat untuk marah. Tapi hari ini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita perlu waktu yang panjang untuk marah. Kita harus menanggung dengan sabar. Sekarang kita punya teman banyak ya, di sekolah, di rumah, saudara kita, tetangga kita. Berapa banyak kita punya teman yang menjengkelkan, yang sering buat kita marah? Banyak ya, pasti ada ya, teman yang dibilang menjengkelkan. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Apakah kita stop, aku tidak mau berteman lagi dengan kamu karena kamu menjengkelkan? Kalau begitu, bagaimana dia bisa menerima kasih Tuhan dari hidup kita? Atau kita menjauhi mereka? Tapi apa yang terjadi kalau kitanya sendiri jadi orang yang menjengkelkan buat mereka? Kita juga mungkin akan dijauhi oleh teman-teman kita. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Kasih itu sabar. Kita harus punya hati yang tidak cepat marah. Kita juga harus jadi pribadi yang menyenangkan juga, yang membuat orang lain tidak marah dengan kita. Amin. Kita harus jadi pribadi yang memberkati banyak orang, sehingga banyak orang itu suka dengan kita. Kita tidak jadi seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus waktu itu, yang dengan emosi langsung minta api turun dari langit, pakai pedang dipotong telinganya, itu mengerikan. Kita mungkin sekarang tidak punya pedang loh adik-adik, tapi kita punya pedang yang mungkin bukan pedang secara fisik. Apa itu? Mulut kita. Kita bisa memutus orang dengan perkataan kita. Dengan kita ngomong misalnya, kamu bodoh, kamu jelek gitu ya. Seperti drama tadi bilang jelek, bodoh. Dan itu mungkin bisa memutus destiny satu orang. Kita bisa pakai lidah kita jadi pedang. Tapi hari ini yuk kita belajar kuasai kata-kata kita. Kita mau sabar. Kita butuh waktu yang panjang untuk marah. Tidak langsung cepat marah, emosian. Tidak. Tapi kita dikenal jadi orang yang hatinya dingin, hatinya lembut, bukan hatinya dingin, hatinya lembut. Kita hatinya sabar, seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita belajar dua hal hari ini. Ada Yakobus dan Yohanes yang emosi, tapi untung dia kenal dengan Tuhan Yesus, sehingga hari itu kota Samaria mengalami revival. Tidak jadi dihanguskan dengan api. Yang kedua, kita belajar dari Petrus, seseorang yang emosi. Tapi setelah Tuhan Yesus disalibkan dan setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi dengan Petrus? Dia berkhotbah di depan 3.000 orang dan hari itu mereka semua diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus waktu itu langsung marah juga dengan Petrus, kayak yang dipercaya Petrus juga akan terhilang hari itu. Tapi Tuhan Yesus menegur Petrus dan akhirnya Petrus berubah. Petrus berubah dan dia menjadi pembawa lawatan yang luar biasa. Amin. Kita sudah belajar dari dua hal ini. Sebentar kita akan selesai. Kita mau kasih itu sabar. Kesabaran yang Tuhan Yesus punya itu ada dalam diri kita. Apa sabarnya? Artinya tidak cepat marah.
Yuk katakan sama-sama, aku adalah anak yang panjang sabar, tidak cepat marah. Aku gak suka marah-marah. Amin. Beri tepuk tangan yang keras. Oke, kita akan selesaikan dengan bagian yang terakhir. Tetap duduk yang manis. Nah adik-adik, sebelum kita selesai, sebelum kita nanti berdoa, kayaknya akan ajak kalian ke satu tempat. Kemana ya? Ikut ya. Hup. Wah, tempatnya bagus banget. Ada apa itu? Ada kupu-kupu. Siapa yang suka dengan kupu-kupu? Semua suka kan? Karena apa? Keren, lucu, indah banget. Warnanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam, coklat, berwarna-warni. Semua orang berkata, "Ih, kupu-kupu ini cantik." Tapi adik-adik pernah tahu? Sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia binatang apa? Lihat di sini. Ih, siapa yang berkata binatang ini lucu? Gak ada. Semua orang ketika lihat binatang ini pasti akan apa? Cepat-cepat ambil sapu dibuang. Karena takut gatel, bulu-bulunya bisa gatel di tangan. Ulat ini tidak ada yang berkata ulat ini lucu, ulat ini cantik. Tidak ada. Tapi seekor ulat ini, dia harus mengalami proses masuk dalam yang namanya kepompong. Sebelum dia bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Selama sekitar 7-20 hari, dia harus berdiam di situ. Untuk dia menjadi kupu-kupu. Coba kita lihat cerita yang tadi. Seandainya Tuhan Yesus hari itu marah, tidak sabar dengan orang-orang di Samaria, akankah terjadi revival di kota Samaria? Tidak akan pernah ada. Seandainya hari itu Petrus dibiarkan dengan emosinya dia, akankah Petrus menjadi pengkhotbah yang besar? Tidak. Hari itu Tuhan mengizinkan, Tuhan sabar, orang-orang itu dibentuk untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Sama juga dengan kita, Tuhan sabar loh dengan kita. Kalau Tuhan tidak sabar dengan manusia, sejak awal, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, sudah dihabiskan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Dia terus berikan kita kesempatan untuk kita seekor ulat. Mungkin kita ini nyebeli buat orang lain, menjengkelkan buat orang lain di sekitar kita. Tapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita menjadi kepompong dan akhirnya kita menjadi kupu-kupu. Apa itu kita menjadi kepompong? Duduk diam dekat dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Kita harus duduk diam dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan untuk kita bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Hari ini firman berkata kasih itu sabar. Kita belajar untuk kita sabar dengan orang lain. Kita tidak cepat marah dengan orang lain. Tapi kita juga mau diproses untuk hidup kita menjadi indah. Seperti kupu-kupu. Kita bukan lagi pribadi yang menjengkelkan juga buat teman-teman kita, buat orang lain. Kita tidak terus selamanya menjadi ulat yang mungkin disingkirkan, tapi kita jadi kupu-kupu yang indah. Siapa yang di sini mau hidup kita menjadi indah? Dekat dengan Tuhan, nempel terus dengan Tuhan, menikmati waktu dengan Tuhan. Amin. Yuk semua tutup Alkitabnya, tutup catatannya. Ada satu lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama. Lagu ini berkata, jadikan aku indah. Supaya kita indah di hadapan Tuhan, kita juga indah di hadapan sesama kita. Kita jadi pribadi yang menyenangkan, kita jadi pribadi yang memberkati buat mereka. Yuk semua tutup matanya, kalian boleh taruh satu tangan di dada, kalian boleh angkat tangan. Biar lagu ini menjadi doa kita. Tuhan, jadikan aku indah, seperti kupu-kupu yang dilihat orang itu cantik. Aku mau seperti itu. Bentuk hidupku, proses hidupku dengan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentuk setiap kami Tuhan. Bentuk setiap hidup kami. Nyanyikan lagu ini sama-sama keluar dari hati. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan
jadikan aku indah, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Jadikan hidup kami indah, jadikan hidup kami jadi berkat, menyenangkan bagi Engkau dan orang lain. Tuhan, terima kasih. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ini menjadi doa kami Tuhan, jadikan kami indah. Indah di hadapan-Mu dan indah di hadapan orang-orang Tuhan. Kami mau seperti Engkau, jadi orang yang sabar, tidak cepat marah, karena Engkau yang ajarkan itu dalam hidup kami. Dan kami juga mau Tuhan jadi pribadi yang menyenangkan buat orang lain, bukan seperti ulat yang mengganggu orang lain, tapi kami jadi pribadi yang seperti kupu-kupu yang orang lain suka melihat kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami. Roh Kudus, terus Engkau ajari kami. Paksa kami Tuhan untuk kami terus dekat dengan Engkau, melekat dengan Engkau. Kami mau Tuhan, hidup kami menjadi indah di hadapan Engkau dan manusia. Terima kasih buat pagi hari ini, buat firman yang kami dengar. Biar itu terus berbicara dalam hidup setiap kami, dan itu menjadi buah, dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati katakan amin. Yuk, jangan dimatikan. Sebentar kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, buat kota kita. Tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bersama Kak Deas kita akan berdoa buat kota, buat bangsa. Tapi sebelumnya Kak Deas mau bagikan satu ayat yang luar biasa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Adik-adik yang sedang streaming, dikatakan bahwa yang baru sudah datang. Dan yang lama itu berlalu, hanya bisa apa? Hanya bisa di dalam Kristus. Adik-adik, kakak mau pimpin kalian berdoa untuk menerima yang baru itu. Sederhana caranya. Mari pejamkan mata sebentar. Tutup mata kalian adik-adik. Siapapun yang di layar, HP, laptop, televisi yang sedang streaming, pejamkan mata sebentar. Tirukan sama-sama. Hari ini, saya percaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ampuni dosaku, hapuskan pelanggaranku, dan tulis namaku dalam kitab kehidupan yang di surga. Aku terima dengan iman Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dalam nama Yesus. Amin. Dan engkau adik-adik, dalam Kristus jadi ciptaan baru. Adik-adik,
Kita mau berdiri buat kota kita, berdoa buat bangsa kita. Amin. Siapa yang ingin kota kita dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, diluputkan dari semua bencana, semua wabah, dan semuanya lenyap. Adik-adik, kenapa kita perlu berdoa hari demi hari, minggu demi minggu? Kakak akan beri gambaran buat adik-adik sekalian. Adik-adik lihat di tangan Kak Dea sini, ini ada sebuah cawan kecil. Di dalamnya ada air yang berwarna sedikit merah atau coklat atau orange. Ya. Nah, kita mau berkata bahwa Indonesia ditahirkan. Indonesia disucikan. Bagaimana caranya adik-adik? Supaya Indonesia itu tahir lewat doa-doa kita yang kita naikkan. Indonesia beberapa waktu yang lalu, jauh di zaman itu, pernah mengalami yang namanya pertumpahan darah, pemberontakan, peperangan, dan banyak hal lainnya. Tapi kita mau percaya hari ini adik-adik, lewat semua doa yang dinaikkan, lewat semua yang kita kerjakan buat bangsa kita, itu kembali Indonesia dihapuskan semua dari pelanggaran semua pertumpahan darah. Inilah fungsi di mana kita berdoa setiap hari adik-adik. Jadi perhatikan, ini adalah doa kita, ini adalah cawan bangsa kita. Kalau kita berdoa tiap saat, tiap hari. Adik-adik lihat, semua cairan tadi yang berwarna orange, merah, atau coklat, apakah masih ada? Sudah berwarna menjadi putih, dipenuhi oleh doa-doa kita. Mari percaya bangsa kita, lewat semua yang doa yang dinaikkan, kembali menjadi bersih seperti ini. Terus kita isi cawan ini, dan biar semua yang terbaik dari Tuhan diterima bangsa kita. Amin. Mari pejamkan mata adik-adik. Kita mau berdoa buat bangsa kita, buat kota kita. Kita mau berdoa, ada jamahan Tuhan. Semua yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan jamah bangsa kita, bahkan jamah bangsa-bangsa. Dia jamah. Ya, tangan Tuhan sedang menjamah. Setiap engkau yang di layar, yang sedang streaming saat ini, terima jamahan Tuhan. Jadi baru, sudah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Dia jamah. Terima. Kakak merasakan Tuhan sedang menjamah setiap kalian adik-adik. Ya, terima. Yes. Terima dengan iman. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ada sebuah ayat kitab di Mazmur 91. Kita mau ucapkan sama-sama adik-adik. Indonesia jadi baru dan Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Sambil musik terus menyembah, Dia jamah jadi baru. Kita mau perkatakan Mazmur 91 dengan iman.
Boleh pejamkan mata sekali lagi adik-adik. Kita percaya Indonesia dalam lindungan yang maha tinggi. Semua tutup mata adik-adik. Mazmur 91. Indonesia dalam lindungan yang maha tinggi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia melindungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada kemah kami. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepada kami, untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tudung akan kami langkai. Kami akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan, maka untuk membentengi kami, Tuhan meluputkan kami. Bila kami berseru dalam kesesakan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan perlihatkan pada kami, berikan kepada kami. Dan Tuhan berikan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus. Dan yang terakhir adik-adik, kita mau tahan bencana alam yang terjadi atas bangsa kita. Sekali lagi, katakan dengan iman bersama-sama Kak Deas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahan bencana alam dalam bentuk apapun atas bangsa Indonesia, atas dunia, termasuk tsunami, banjir bandang, puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, kecelakaan darat, laut dan udara, bencana alam, roh maut atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Tidak ada korban jiwa dan kehancuran, kerugian akibat bencana alam. Tangan Tuhan Yesus sendiri yang mengendalikan seluruh alam semesta. Roh Tuhan yang menguasai Indonesia, bangsa-bangsa bahkan seluruh dunia. Bangsa-bangsa milik Tuhan. Anggap Tuhan Jeva, Sebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Haleluya, semua katakan amin. Derek terus berdoa buat kota bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, Joel Kids yang luar biasa. Kalian dikasih tepuk tangan buat kalian yang sudah beribadah hari ini dengan keren sekali. Kalian semangat memuji Tuhan. Kalian serius tadi mendengar firman. Dan juga kalian juga serius berdoa buat kota dan bangsa kita. Ingat ya, ketika selesai firman jangan langsung dimatikan. Berikan waktu sedikit lagi buat kita berdoa untuk bangsa kita. Biar bangsa kita tetap ada dalam tangan Tuhan. Kota kita juga, dimanapun adik-adik berada, kalian berdoa buat kota di mana kalian tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah tugas kita semua. Amin. Yuk, kalian dipercaya kalian anak-anak yang ajaib. Hari ini kita sudah belajar firman. 2 bulan ini kita akan belajar semua tentang kasih. Dan hari ini kita belajar kasih itu sabar. Kita akan berdoa biar kesabaran yang seperti Tuhan Yesus ada dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Kalian dipercaya kita semua anak-anak yang luar biasa. Oke, kita akan selesai ibadah hari ini. Kalian akan berikan beberapa pengumuman sebelum nanti kita selesai sebelum kita berdoa. Yang pertama adalah kalian absen ya. Ada linknya di bawah ini. Yang kedua adalah tetap ada MK loh lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Linknya nanti akan dibagikan di grup masing-masing. Ajak teman-teman yang banyak. Dan juga ajak teman-teman juga untuk ibadah online setiap hari Minggu jam 10. Sharekan ke mereka link yang ada biar teman-teman kalian, saudara-saudara kalian juga diberkati Tuhan. Yang ketiga adalah yang belum follow Instagram Joel Kids, ayo follow. Kalian dengarkan firman Tuhan, kalian dapat informasi pengetahuan Alkitab yang luar biasa dan kalian pasti diberkati. Yang terakhir adalah subscribe YouTube-nya Joel Kids Ministry dan share ke teman kalian, ke sahabat, ke siapapun, biar semakin
banyak lagi anak-anak yang diberkati. Kalian bisa dengarkan firman di situ yang lalu-lalu mungkin kok lupa ya, ayo dengarkan lagi. Kalian bisa belajar lagu-lagu yang ada, bisa lihat lagi drama, dan itu akan memberkati hidup kalian. Amin. Siapa yang hari ini diberkati? Pasti semua kita diberkati. Yuk sekarang kita akan berdoa sekali lagi, kita mengucap syukur dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai setiap kita. Kita berdoa sama-sama ya, bangkit berdiri sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh ibadah. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami mau seperti Engkau Tuhan, ajari kami, Roh Kudus tolong setiap kami. Kami mau Tuhan melakukan seperti yang Engkau mau untuk kami lakukan. Kami mau hidup kami menjadi indah seperti yang Engkau mau Tuhan. Tolong setiap kami, biar setiap firman yang kami dengar hari ini itu bertumbuh Tuhan dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat sepanjang minggu ini Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada berkat Tuhan yang menyertai setiap kami. Kebajikan dan kemurahan itu yang mengikuti setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya keluarga kami diberkati. Ada kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan tidak ada yang Kau tinggalkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebentar kami selesai. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tidak ada yang kekurangan di antara kami. Tidak ada yang sakit di antara kami. Ada kesehatan yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami terima Tuhan semua berkat yang terbaik dari surga. Turun atas hidup kami. Semua berkat yang jadi jatah kami terima Tuhan. Berkat kasih dari Allah Bapa menyertai setiap kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menjagai setiap kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Kami percaya Tuhan ada berkat dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. La la la